Otherworldly Evil Monarch. Bab 21. Judul, Kembali dengan Kemenangan. Dugu Xiaoyi sedang berjalan di belakang Jun Xie, matanya menatap dengan penuh minat pada paket besar yang dibawa oleh pengawal itu. Awalnya, dia mengira penghasilannya hari ini cukup besar. Tapi kemudian, Jun Xie tiba-tiba memenangkan begitu banyak harta berharga di permainan terakhir itu. Banyak di antara barang-barang ini adalah jenis yang tidak dapat dinilai dengan uang. Hal ini telah menyebabkan rasa konflik muncul di dalam hatinya, yang telah diliputi oleh perasaan tidak nyaman. Bagaimana bisa pengangguran yang tidak berguna ini akhirnya bisa memenangkan begitu banyak harta karun? Dan mengapa aku yang selalu begitu patuh akhirnya tidak memiliki apa-apa? Mata Dugu Xiaoyi bergerak tanpa henti. Apakah ada metode yang memungkinkan aku mendapatkan beberapa item darinya? Tetapi jika aku bertanya secara langsung, itu akan menjadi tidak seperti wanita. Kurang ajar kau, Jun Moxi. Mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk menawarkan beberapa di antaranya kepadaku? Senyum Tang Yuan menyebar luas ke telinganya, terlihat hampir seperti Buddha Maitreya. Dia berjalan ke depan dengan penuh semangat dan penuh semangat, seperti harimau. Tuan muda ketiga, tindakan kamu hari ini benar-benar telah memenangkan hatiku. Wahaha, melihat bajingan-bajingan itu kehilangan semua yang mereka miliki membuatku merasa sangat bahagia. Saudara, bukankah sudah waktunya untuk memberiku pedang dan giok pendamping? Memberikanmu? Jun Xie berhenti dan menatap Tang Yuan dengan ekspresi terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Mengapa? Tang Yuan tiba-tiba terkejut. Dia tergagap. Mungkinkah kamu tidak berniat memberikannya kepadaku? Berikan padamu. Jun Xie mengungkapkan ekspresi yang lebih terkejut di wajahnya. Apakah aku berhutang padamu? Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Apa yang kau bicarakan? Itu, aku. Ekspresi Tang Yuan menjadi sangat menyedihkan. Dia akhirnya menyadari bahwa barang-barang itu dimenangkan oleh Jun Xie. Itu berarti bahwa barang-barang itu sekarang menjadi milik Jun Xie. Bagaimana ia bisa meminta darinya harta yang begitu berharga? Namun, jika ayahnya bertanya tentang hal itu ketika dia kembali ke rumah, lalu bagaimana? Uang bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah item tersebut sekarang menjadi milik Jun Xie dan tidak dapat diambil lagi. Tuan muda Tang akhirnya mengerti bahwa meskipun Jun Xie telah kembali sebagai pemenang, masalahnya masih belum terselesaikan. Memikirkan tentang wajah menakutkan yang akan dimiliki ayahnya, Tang yang gemuk itu bergidik. Memberikannya padamu benar-benar tidak mungkin. Jun Xie menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak pernah berpartisipasi dalam transaksi yang tidak menguntungkan, tidak hari ini, tidak pernah. Karena itu, dia melihat wajah tertekan Tang Yuan dan menambahkan dengan nada yang berbeda. Namun, menjual kepadamu adalah cerita yang berbeda. Dalam hal ini, bagaimana kalau kamu membeli menggunakan sejumlah keuntungan yang kamu dapat dari masalah ini? Jun Xie tersenyum misterius, sambil mengulurkan jarinya. Wahaha, kamu benar-benar saudara baikku. Tang Yuan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, dia menjadi sangat bersemangat sehingga dia melupakan dirinya sendiri. Tanpa mempertimbangkan manfaat apa yang bisa dia yang telah kehilangan segalanya dari masalah ini, dia melompat ke arah Jun Xie, memeluknya. Dia tidak membayangkan bahwa Jun Xie tidak mungkin menahan beban tubuhnya. Tindakannya melompat ke arah Jun Xie menyebabkan mereka jatuh rata di lantai dengan bunyi gedebuk, dengan Jun Xie terjepit di bawahnya. Tuan muda Tang memang karakter kelas berat, tubuhnya telah menekan Jun Xie, hanya menyisakan potongan gendutnya yang terlihat. Adapun Jun Xie, bahkan sudut bajunya tidak terlihat. Dugu Xiaoyi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kedua badut ini, mereka terlalu lucu. Semua orang bergegas menuju Tang Yuan dan menariknya. Jun Xie yang berada di bawah, tampak seperti tercekik sampai mati. Dikelilingi oleh gendut ke titik di mana bahkan udara pun tidak dapat mengalir masuk. Jun Xie merasa sangat putus asa. Untuk berpikir bahwa seorang pria akan menekan aku hari ini, inilah yang kamu sebut neraka. Gendut Tang, aku sekarang sangat marah. Harganya sekarang dinaikkan. Pedang dan giok pengiring itu tidak akan dijual dengan harga kurang dari 1 juta liang perak. Tanggal jatuh tempo untuk harga ini adalah besok. Setelah besok, harganya akan menjadi 1,5 juta liang. Kata Jun Xie dengan kejam saat dia menegakkan dirinya sendiri. Lubang hidungnya terasa seolah masih dipenuhi bau gendut, menyebabkan dia merasa mual.
Tang Yuan berteriak dengan sedih. Kelompok itu keluar dari jalan dan berhenti. Di sebelah timur terletak kediaman keluarga Jun dan keluarga Tang, sedangkan di sebelah barat adalah kediaman keluarga Dugu. Sekarang saatnya tiba untuk berpisah. Dugu Xiaoyi tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Mengamati senyum bengkok Jun Xie, dia berpikir, bajingan Jun Moxi ini tidak memiliki reputasi yang baik, dan juga seorang cabul yang benar. Tapi, setelah bercanda sebentar dengannya, dia tampak sangat menarik. Memikirkan hal ini, Dugu Xiaoyi berteriak, Jun Moxi, maukah kamu datang untuk ulang tahun kakekku? Jun Xie kaget. Jika anggota keluargaku ingin aku pergi, maka aku pasti akan pergi. Lalu bagaimana jika anggota keluargamu tidak ingin kamu pergi? Dugu Xiaoyi menggigit bibirnya. Secara alami, aku tidak akan pergi. Jun Xie merasa bingung dengan pertanyaannya. Karena mereka tidak ingin aku pergi, lalu mengapa aku harus pergi? Pergi dan untuk dicambuk, bajingan. Setelah mendengar jawaban Jun Xie, Dugu Xiaoyi menjadi sangat marah. Dia tiba-tiba menyerbu Jun Xie dan mulai menendangnya dengan keras. Jika kamu berani absen, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Apa kau paham? Jun Xie tiba-tiba merasa seolah-olah dia dilemparkan ke dalam gunung kesulitan. Betapa tragisnya. Pembunuh nomor 1 yang bermartabat di dunia benar-benar harus bertahan diintimidasi oleh seorang gadis kecil. Kapan tubuh ini akan memenuhi harapanku? Mencoba menutupi wajahnya, dia berulang kali berteriak. Aku akan pergi. Aku pasti akan pergi. Aku pasti akan pergi. Itu lebih seperti itu. Setidaknya kamu masuk akal. Ketika saatnya tiba, kamu harus menyiapkan hadiah yang bagus. Hadiah tidak boleh kurang dari apa yang telah kamu peroleh hari ini. Dugu Xiaoyi menatap tajam ke arahnya, mata besarnya berputar ke arah paket besar itu sejenak sebelum pergi. Dia berbalik dengan senyum manis saat dia mengusap pergelangan tangannya, memberikan yang dimanjakan. Dengan tangan di belakang punggung dan dagu terangkat tinggi, dia terlatih-tatih di jalan seperti rusa yang bangga. Ternyata gadis ini masih menginginkan lebih banyak item dari hasil kemenangan Jun Moxi. Namun, sikapnya ini sudah jauh berbeda dari dulu. Memang, di hati Dugu Xiaoyi, Jun Moxi tetap menjadi orang yang tidak berguna. Menyaksikan Dugu Xiaoyi pergi, Jun Xie mengalihkan perhatiannya kembali ke Tang Yuan. Dia tersenyum tipis pada Tang Yuan. Tuan muda Tang benar-benar ahli. Keke, kamu bahkan akhirnya kehilangan istri kamu. Aku tidak bisa menahan diri tetapi sangat mengagumi kamu. Tang Yuan tiba-tiba menjadi marah, wajahnya menjadi merah bercak. Mengamati reaksi Tang Yuan, mata Jun Xie perlahan berubah menjadi sedingin es. Tang Yuan, tidak masalah jika kamu ingin menjadi badut. Namun, kali ini, kamu hampir membuat aku terbunuh. Tahukah kamu betapa anehnya masalah hari ini? Hampir membuatmu terbunuh? Tang Yuan sangat terkejut. Bahkan dalam mimpinya dia tidak akan membayangkan bahwa kata-kata ini akan mengalir dari mulut Jun Xie. Apa menurutmu keberuntunganmu begitu buruk? Apa kau benar-benar bodoh seperti itu? Setelah kehilangan semua uang kamu, kamu kehilangan pedang kamu. Setelah kehilangan pedang kamu kehilangan giok pengiring kamu. Dan setelah kehilangan giok pengiring kamu sebenarnya cukup bodoh untuk menggadaikan tunangan kamu sendiri? Tang Yuan, tanya dirimu, apa kau benar-benar idiot seperti itu? Bahkan jika kamu sebodoh itu, seberapa parah konsekuensi dari masalah ini? Reputasi dua keluarga besar akan didiskreditkan. Mampukah kamu menanggung konsekuensi itu? Kamu sebenarnya tidak mempertimbangkan ini sama sekali. Apa kamu tidak mengira ada yang salah di sini?